buat urunan kegiatan ini. Di waktu awal pandemi di Blitar sendiri itu di setiap desa itu banyak kegiatan seperti ini. Cuman karena awalnya itu modalnya dari desa, terus dari minta-minta sumbangan di jalan, itu bertahan cuma 2-3 kali. Lah untuk Batik sendiri ini, kegiatan Teman Berkah ini sampai sekarang masih berjalan karena modalnya ya modal dari iuran tadi, dari teman-teman kelompok tadi, dan background teman-teman tadi rata-rata pengangguran, serabutan. Kayak Adib sendiri tadi ya preman di sawah ya, preman di sawah dan juga angon wedhus gitu. Dan beberapa sama kayak Pak Medi tadi sebagai seorang petani juga, dan merelakan untuk waktu 1 minggunya itu 1 kali itu sepertinya sama kayak kita ini kayak gini ya. Jadi prosesnya sama, mereka tetap beli harga yang paling murah di pasar itu seperti apa. Kayak tadi ada yang ketika beli telur itu beli telur yang sudah pecah-pecah, jadi harganya kan separuh harga lah, itu dibungkusin lagi. Jadi kalau saya melihatnya itu jarang teman-teman sendiri dan saya juga pun untuk tuku bawang berambang itu dibungkusi itu rada iwu lah untuk teman-teman sendiri. Dan itu dijatah untuk dua bungkus, 1 orang itu cuman ambilnya 2, jadi nggak boleh lebih dari 2 karena biar nanti yang lain kebagian. Itu masih seperti itu. Kalau cepet-cepetan, misalnya kalau konsep cepet-cepetan ben entek ya wis diwasa karepe, akhirnya yang lain kan nggak kebagian. Nah di situ dibatasi untuk 2 orang, dan juga untuk orang yang menitip ketika subuh tadi itu ada beberapa orang yang datang nyendali dewe. Jadi nggak hanya berupa uang, tapi berupa barang juga bisa, kayak kerupuk, sembarang kalir didelek nang di lokasi tersebut untuk orang-orang yang pengen mengambil. Jadi ada yang menyumbang, ada yang mengambil. Ada kotak sebenarnya, cuman kotak itu disembunyikan, nggak ditaruh di depan, jadi disembunyikan sebelah kiri dan itu tidak terlihat. Tapi kalau orang yang biasanya tahu itu, jadi orang kalau pengen nyumbang uang itu terserah berapapun boleh. Nah itu untuk tujuan berkelanjutannya program Teman Berkah ini, salah satunya di Blitar tadi. Karena saya waktu itu melihat di Sidoarjo belum ada seperti ini. Ada, cuman ya itu tadi, mereka dapat dana dari desa, misalnya minta dana dari desa untuk kegiatan seperti itu ya, bertahan 2-3 kali. Tapi kalau untuk seterusnya ya pasti harus dibutuhkan memang sosial yang agak tinggi lah. Jadi untuk teman-teman, untuk iurannya seperti itu. Tapi pada dasarnya saya membuat film ini yaitu tadi memotret bahwasanya di Blitar itu ada momen kejadian seperti ini. Ada orang yang kayak nganggur tapi sesok kayak wong liya. Dan kenapa bisa menang juga di KPK itu menurut saya juga karena momen pandemi ini, dan hal-hal seperti ini juga tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Itu sih. Kalau untuk nilai-nilai kan itu kan urusan dari juri juga, dan itu juga mempersinggungkan tentang kantin kejujuran. Ada perbedaan dari kantin kejujuran juga. Kalau kantin kejujuran kan beli terus ambil kembaliannya sesuai dengan kebutuhan, tapi di sini kan mereka tidak memberi uang pun mereka nggak apa-apa, tetap mau ambil. Secara umumnya untuk kisahnya seperti itu ya untuk di film Batik ini. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ya, pagi tadi saya sempat ngopi juga sama Pak Bong ya. Itu juga membahas tentang rencana juga ada teman-teman ini tertarik untuk kegiatan, untuk istilahnya mendokumentasikan di desa ini ya. Ya seperti itu Mas ya. Ingin mendokumentasikan apa yang ada di desa ini. Kalau untuk dokumentasi sendiri itu kan bermacam-macam juga, bermacam-macam dokumentasi terkait tentang itu, dibuat film, terkait itu dibuat vlog, terkait dibuat hanya dokumentasi, itu terserah, dan itu kebutuhannya kembali ke masing-masing. Tapi kalau memang untuk kebutuhan, kalau saya sendiri kan fokus pada di film dokumenter, seringnya di dokumenter. Kenapa? Iya,
sementara ini kan saya fokus di dokumenter. Fiksi juga membuat beberapa fiksi juga, tapi yang sering itu difokus pada dokumenter. Hal yang sulit yang pertama di dokumenter itu adalah riset ya. Riset itu istilahnya dolei kebenarannya itu seperti apa, mencari datanya seperti apa, faktanya seperti apa. Misalnya gini, kalau misalnya hal yang tidak bisa ada datanya itu seperti apa, sing rodok ada beberapa nilai filosofis dan lain-lain itu seperti apa, itu semuanya bisa didatakan dan difaktakan. Misalnya Dewi Sri ya, ngerti Dewi Sri? Teman-teman ngerti Dewi Sri ya? Dewi Sri ngerti? Dewi Sri itu dilambangkan dengan padi, terus Dewi kesuburan ya. Dewi Sri itu di beberapa daerah itu tandur saiki sesuk panen. Istilahnya tandur saiki sesuk panen ya. Tapi dalam beberapa ilmu, dalam beberapa pendekatan dari masyarakat itu ada ilmu folklornya, cerita masyarakat dan juga ada ilmu antropologinya. Itu jadi rotok jero dede ya, nggak apa-apa, biar teman-teman juga tahu ya. Ketika saya mencari tahu bahwasanya Dewi Sri itu Dewi kesuburan, saiki tandur meni panen, kok bisa seperti itu? Lah datanya di mana, faktanya seperti apa? Itu bisa didokumentasikan secara real, secara nyata. Itu seperti apa? Ternyata di dalam waktu menanam itu mereka enggak satu hari, misalnya dalam 1 hektar ya, 1 hektar tanah itu enggak ditanam semuanya, tapi 1 hari itu ditanam misalnya 10 meter, 10 meter, besok 10 meter, besoknya lagi 10 meter, besoknya lagi 10 meter. Lah ketika hari ini nanam, besok itu panen yang lain. Ini di beberapa desa ya, hampir di beberapa daerah juga seperti itu. Nah itu kebenaran Dewi Sri itu ternyata dalam folklore sendiri, cerita rakyat sebagai Dewi kesuburan. Intinya di antropologi juga seperti itu. Jadi sekarang tanam, besok panen. Karena tanamnya, mekanisme tanam dan manajemen tanamnya itu enggak langsung semuanya ditanami, tapi bersilih waktu, berganti-ganti waktu. Nah di situ akhirnya orang-orang percaya bahwasanya Dewi Sri adalah Dewi kesuburan dengan berbagai macam dengan ritual, dan ritualnya pun kalau teman-teman juga lihat itu enggak, misalnya juga enggak ada ciki, enggak ada hal-hal sing modernitas lah, semuanya hal yang terkait di dalam desa itu. Misalnya nanggur no kelopo ya kelopo, gedang ya gedang, hasil bumi dari masyarakat sekitar itu sendiri, itu untuk merayakan, untuk mensyukuri dari nikmat Tuhan.